Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Ahmad Syaifuddin dari kelas Strategi Operasi J dengan NPM 143. Dalam video ini, kita akan membahas dua materi. Yang pertama adalah pengembangan produk, layanan, dan organisasi. Dan materi yang kedua adalah proses strategi operasi yang dimulai dari tahap perumusan sampai tahap pengendalian. Dalam materi pengembangan produk, layanan, dan organisasi, kita akan membahas 4 aspek penting. Yang pertama, urgensi pengembangan produk dan layanan. Yang kedua adalah proses pengembangan produk dan layanan. Yang ketiga adalah efektivitas proses pengembangan produk dan layanan. Yang keempat adalah keputusan sumber daya operasi. Urgensi pengembangan produk dan layanan. Mengapa cara perusahaan untuk mengembangkan produk dan layanan mereka sangatlah penting? Karena kondisi pasar yang makin kompetitif dan kebutuhan pelanggan terhadap produk dan layanan yang inovatif. Selain itu, keadaan pasar juga menjadi lebih beragam dan menimbulkan kebutuhan akan produk dan layanan yang dikembangkan khusus untuk memenuhi hal tersebut. Sementara itu, teknologi hadir untuk meningkatkan peluang inovasi dalam pengembangan produk dan layanan perusahaan. Proses pengembangan produk dan layanan. Terdapat banyak tahapan atau proses dalam mengembangkan produk dan layanan perusahaan. Proses tersebut meliputi yang pertama, pembuatan konsep, yang kedua, penyaringan konsep, yang ketiga, pembuatan desain awal, yang keempat, evaluasi dan peningkatan desain awal, yang kelima adalah pembuatan prototipe dan desain akhir, dan yang terakhir adalah pengembangan proses operasi. Efektivitas proses pengembangan produk dan layanan. Efektivitas suatu proses pengembangan produk dan layanan terhadap pemenuhan kebutuhan pasar dapat dinilai dari yang pertama, kualitas, yang kedua, ketersediaan, yang ketiga, fleksibilitas dan biaya, yang keempat, minimalisasi kesalahan, yang kelima, kecepatan waktu, yang keenam, keefektifan sumber daya pengembangan, yang ketujuh, kecepatan proses pengembangan maupun pemasaran, dan yang terakhir adalah ketahanan produk dan layanan dalam proses pengembangan atau pemasaran. Keputusan sumber daya operasi. Keputusan penting yang perlu diperhatikan dalam menentukan strategi pengembangan produk dan layanan meliputi kapasitas sumber daya yang diperlukan untuk melakukan pengembangan, kebutuhan terkait outsourcing, hubungan dengan para supplier, dan teknologi seperti desain dan simulasi dengan bantuan komputer. Proses strategi operasi. Sama seperti materi sebelumnya, kita akan membahas 4 aspek penting dalam materi ini. Yang pertama, rumusan strategi operasi. Yang kedua, implementasi strategi operasi. Yang ketiga, pemantauan dan pengendalian strategis. Dan yang keempat adalah pemantauan dan pengendalian risiko. Perumusan strategi operasi adalah proses praktis untuk merencanakan dan menyelaraskan berbagai tujuan dan keputusan yang membentuk strategi operasi. Keselarasan adalah keadaan di mana kemampuan operasi sesuai dengan kualifikasi pasarnya. Keberlanjutan adalah pencapaian keselarasan dari waktu ke waktu. Implementasi strategi operasi adalah bentuk penerapan atau cara strategi dijalankan. Proses ini melibatkan suatu kegiatan untuk memastikan bahwa strategi tercapai. Manajer dan staf operasional sama-sama memiliki peran penting dalam pemantauan, perencanaan, dan pembentukan strategi operasi. Peran tersebut juga membutuhkan hubungan yang erat dengan divisi pemasaran, pengembangan produk dan layanan, serta keuangan. Pemantauan dan pengendalian strategis adalah kegiatan yang melibatkan controlling dan evaluasi kegiatan serta perencanaan dan kinerja dengan tindakan yang korektif di masa depan karena pada tingkat strategis, tujuan operasional cenderung masih kurang jelas. Salah satu penyebab hal tersebut adalah minimnya pengetahuan tentang bagaimana merencanakan atau mencapai suatu target. Pemantauan dan pengendalian risiko. Tugas utama dalam proses strategi operasi adalah menganalisis potensi risiko dan menemukan cara terbaik untuk mengatasi hal tersebut. Terdapat 6 aspek risiko yang sangat relevan dengan strategi operasi, yaitu
Yang pertama, dinamika pemantauan dan pengendalian. Yang kedua, risiko ketidakseimbangan kinerja pasar dan operasi. Yang ketiga, perbedaan antara risiko murni yang dapat menghasilkan kerugian dan timbulnya risiko spekulatif. Yang keempat, kontrol risiko melalui strategi pencegahan, strategi mitigasi, dan strategi pemulihan. Yang kelima, risiko biaya penyesuaian yang berkaitan dengan kerugian yang dapat terjadi saat proses penyesuaian. Yang keenam, risiko intervensi. Selanjutnya, kita masuk ke studi kasus proses strategi operasi yang berjudul Strategi Fokus atau For Customer Satisfaction pada PT Perusahaan Listrik Negara Persero UPJ Garut Kota. PT PLN Persero UPJ Garut Kota adalah salah satu dari 4 unit pelayanan dan jaringan yang ada di wilayah kerja PT PLN Persero distribusi Jawa Barat dan Banten. Tahap pertama adalah perumusan strategi operasi. Salah satu bentuk analisis yang dapat digunakan untuk merumuskan atau merencanakan tujuan strategi adalah analisis SWOT. Dapat kita lihat pada gambar bahwa analisis SWOT dapat menghasilkan sejumlah alternatif strategi. Dalam hal ini, PT PLN Persero UPJ Garut Kota memilih strategi memaksimalkan pelayanan terhadap konsumen. Tahap kedua adalah implementasi strategi operasi. PT PLN Persero UPJ Garut Kota melaksanakan program strategis yang didasari pada paradigma fokus atau For Customer Satisfaction dengan konsep pendekatan khusus yaitu Fokus 100 adalah bentuk layanan khusus terhadap 100 pelanggan potensial yang ditangani oleh 1 atau 2 orang karyawan PLN sesuai cakupan wilayah kerja. Selanjutnya adalah Fokus 5000, adalah bentuk layanan berbasis segmentasi geografis berdasarkan area baca meter atau ABM terhadap 5.000 pelanggan biasa oleh 2 orang karyawan PLN yang bertujuan untuk membentuk customer intimacy atau kedekatan dengan pelanggan. Tahap ketiga adalah pemantauan strategi operasi. Salah satu kegiatan dalam pemantauan adalah mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang akan timbul atau telah timbul untuk menentukan solusi secepat mungkin. Permasalahan terkait strategi fokus yang terjadi di lapangan adalah strategi fokus belum dapat tersebar rata pada pelanggan yang wilayah kerjanya berada di pedalaman atau terpencil. Yang kedua, tidak adanya perusahaan kompetitor yang menyebabkan pelayanan yang diberikan terkesan monoton dan relatif tidak memberikan kepuasan bagi pelanggan. Yang ketiga adalah sangat tergantung pada kebijakan pemerintah sehingga perencanaan anggaran relatif terbatas. Tahapan yang terakhir adalah pengendalian strategi operasi. Dalam tahap pengendalian, perusahaan harus menemukan solusi terkait permasalahan yang terjadi. Alternatif solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan dalam strategi fokus yaitu yang pertama, optimalisasi pelayanan pelanggan dengan memberdayakan SDM dalam memberikan informasi yang akurat. Yang kedua, evaluasi tingkat pengaduan pelanggan sebagai bahan informasi perbaikan dan peningkatan kualitas dalam pelayanan pelanggan. Yang ketiga, perencanaan dan pengendalian tarif listrik yang diberlakukan pemerintah dengan berpijak pada kemampuan masyarakat. Kesimpulannya, sebagai perusahaan kelistrikan, PT PLN Persero UPJ Garut Kota harus melaksanakan operasional dan pelayanannya lebih maksimal serta profesional, sehingga pelanggan dapat menikmati dan puas terhadap pelayanan yang diterima. Dengan pelayanan seperti itu, maka kebijakan penetapan visi sebagai perusahaan yang diakui dunia tidak mustahil untuk tercapai. Tentunya, hal tersebut harus didukung oleh sumber daya yang berkualitas tinggi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.